Jadi banyak orang menganggap ya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang mudah dengan amal-amal seadanya. Tidak, Pak. Surga itu mahal, Pak. Ya, surga itu sesuatu yang harus diperjuangkan. Ya, surga itu sesuatu yang penuh dengan perjuangan untuk bisa mendapatkan. Kan Allah katakan, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum. Ya. Emangnya kalian anggap masuk surga itu gampang? Ya, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Ya, wa lamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum. Sementara belum datang kepada kalian ya cobaan yang berat, ya, masalul ladina min qablikum, sebagaimana apa yang pernah dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Maksudnya siapa? Ya para nabi dan rasul. Itu luar biasa, Pak. Perjuangannya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Jadi kecintaan kita kepada sesama muslim ini nanti akan kita, di dunia kita merasakan ada kenikmatan dalam batin kita ya, ketika kita saling mencintai sesama muslim. Nanti kita akan rasakan manfaat yang jauh lebih besar kalau sudah ada di akhirat nanti, Pak. Ya, kalau di dalam gambaran ya tentang kehidupan di akhirat itu nanti kan luar biasa, Pak. Ya, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Jadi di akhirat itu nanti orang udah nggak peduli lagi dengan ini bapaknya, dia tahu ini bapaknya, ini ibunya dia tahu, ya. Wa sahibatihi wa bani, ini istri-istrinya. Sahibat itu bukan sahabat. Sahibat di sini maknanya adalah istri-istrinya. Ya, yang istrinya katakanlah di dunia ada 4, nanti meskipun dia ketemu nanti ya dia nggak peduli, Pak. Ya, wasahibatihi wa bani, dan juga anak-anaknya. Ya. Kenapa? Ya, jadi orang tidak peduli kepada saudaranya, tidak peduli kepada bapak ibunya, tidak peduli kepada istri-istrinya dan anak-anaknya. Likulli imrihim minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena setiap orang pada hari itu mereka akan sibuk semua. Ya, Allah katakan ikra kitabaka. Kitab-kitab kalian, buka kitab amal-amal kalian. Disitulah ya, kemudian di dalam surat Al-Qari'ah ya dikatakan fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi isyatir radiyah wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi orang-orang yang amal baiknya lebih berat, dia akan menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang amal buruknya lebih berat, dia akan menempati nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah ya, kita akan mencari syafaat, Pak. Semua orang akan mencari Nabi Muhammad. Semua orang akan mencari saudara-saudaranya orang-orang beriman. Ya, jadi syafaat itu apa? Syafaat itu pertolongan. Ya, pertolongan yang diberikan, sumber dari segala pertolongan itu tentu Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ketika ada pihak-pihak lain yang memberikan pertolongan, itu semua adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini ayat-ayatnya jelas dalam surat ayat ayat kursi misalnya. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi idznih. Allah lah dia yang maha hayyul qayyum, yang maha hidup, yang akan hidup kekal selamanya dan maha mengurusi segala sesuatu urusan makhluk-makhluknya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dia tidak ngantuk dan Allah tidak akan tidur selamanya. Ya, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dialah yang memiliki segala apa yang ada di langit dan yang ada di bumi ini. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idznih. Ya, siapa yang bisa memberi syafaat? Siapa yang bisa memberi pertolongan kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang akan bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Termasuk syafaat yang akan diberikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi atau di dalam surat Toha ayat 109 Allah katakan yauma idzin la tanfa'u syafa'ah. Pada hari itu tidak ada syafaat, ya, tidak bermanfaat syafaat. Maksudnya tidak ada pertolongan
yang akan bisa didapatkan oleh seseorang sebagaimana dia mendapatkan pertolongan itu selama hidup di dunia. Ya, kalau di dunia orang bisa mencari syafaat pada pihak-pihak tertentu, Pak. Ya, jadi seorang suami atau seorang istri bisa minta pertolongan kepada suaminya, anak bisa minta pertolongan kepada orang tuanya, ya, sahabat pejabat ya bisa minta pertolongan kepada atasannya, ya, seseorang bisa minta pertolongan kepada presiden dan seterusnya. Ya, artinya apa? Syafaat itu nanti nggak ada gunanya lagi di akhirat nanti. Ya, yauma idzin la tanfa'u syafa'ah, nggak berguna. Atau kalau di dalam kehidupan kaum kafir Quraisy pada masa-masa kejahiliyahan, ya, bangsa Arab, mereka itu berharap bahwa berhala-berhala itu akan memberi syafaat. Ya, nanti. Jadi syafaat dari Allah itu akan diberikan kepada para berhala itu untuk kemudian menolong mereka. Ya, ini kesesatan. Ya, artinya apa? Syafaat itu hanya akan didapatkan oleh seseorang atas izin Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Ya, jadi pada hari itu tidak akan ada lagi pertolongan yang bisa didapatkan oleh manusia illa man adzina lahur rahman radhiyallahu qaulan, kecuali syafaat yang diberikan oleh pihak-pihak yang akan mendapatkan izin dari Ar-Rahman, ya, dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, radhiyallahu qaulan, ya, yang ucapannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kita memerlukan hubungan baik dengan sesama kaum muslimin, Pak. Ya, karena siapa saja yang bisa memberi syafaat? Yang pertama jelas Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Yang kedua siapa? Para nabi dan rasul. Ya, dari umat masing-masing nabi itu nanti bisa mendapatkan syafaat dari nabinya masing-masing pada periode kenabian mereka. Ya, nah kita berharap bisa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa lagi yang bisa memberi syafaat? Orang-orang beriman, Pak. Sesama orang-orang beriman ini nanti bisa saling memberi syafaat. Ya. Jadi kalau bapak-bapak nanti tidak menemukan salah satu di antara kita ketika bapak sudah menempati surganya Allah, bapak cari, Pak, siapa yang ada di antara kita di sini yang tidak bapak temukan. Ya. Tolong saya juga titip nanti kalau bapak tidak melihat saya di surga, bapak bisa nyari saya. Tolong berikan permintaan, permohonan kepada Allah. Ya Allah, ya beliau adalah saudara saya yang dulu pernah kita sama-sama ngaji, sama-sama taklim di. Ya, ini pentingnya kita berhubungan baik dengan sesama kaum muslimin. Ya, bertetangga dengan sesama kaum muslimin yang baik. Ya, sehingga nanti di akhirat ini akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita. Ya, selain itu apa? Jadi selain orang-orang beriman, ibadah-ibadah kita, ya, sholat kita, puasa kita, ya, bacaan-bacaan Quran kita, itu nanti bisa menjadi syafaat, Pak. Ya, taklim kita hari ini insya Allah bisa menjadi syafaat. Ya, jadi usahakanlah apapun yang bisa kita lakukan yang bisa insya Allah nanti menolong kita di akhirat. Ya. Dalam beberapa hadis itu jelas dikatakan, ya, surat Al-Mulk itu bisa menjadi syafaat, ya, bisa memberikan ampunan kepada seseorang. Ya, baginda Nabi mengatakan, tahukah kalian ada satu surat dalam Al-Quran yang berisi 30 ayat yang bisa menjadi syafaat bagi kalian nanti di yaumul akhir nanti. Ya, kemudian Nabi mengatakan, wahia tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surat Tabarak, ya, surat Al-Mulk. Ya. Lalu ada hadis yang sahih juga ketika baginda Nabi mengatakan bahwa kalau kita hafal surat Al-Kahfi, Pak, minimal ayat 1 sampai 10, itu bisa menjadi syafaat dari keganasan Dajjal nanti. Misalkan dihafal itu, Pak. Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Itu manfaatnya luar biasa. Ya, jadi bacaan-bacaan kita Al-Qur'an, ya, sholawat kita itu akan menjadi syafaat nanti. Nah, di antara syafaat yang akan sangat-sangat kita butuhkan adalah syafaat dari sesama orang-orang beriman. Ya, sesama pengemban dakwah. Nah, kalau bapak-bapak berdakwah katakanlah begitu, ya, itu yang bapak dakwahi itu bisa menjadi syafaat nanti. Ya. Bisa memberikan syafaat juga nanti. Ya. Ya, itulah kira-kira ya yang pentingnya bagi kita untuk terus menjaga hubungan baik dengan sesama kaum muslimin. Ya, nah tentu saja yang berhak mendapat syafaat ini ada syaratnya, Pak.
Ya, ada syaratnya. Yang pertama jelas dia harus orang beriman. Ya, kalau orang tidak mengimani Allah, ya, orang tidak mengimani kenabian baginda Nabi Muhammad SAW, atau orang yang berbuat zalim dan dia tidak pernah bertaubat, ya, selama hidupnya di dunia dan kezalimannya tadi, ya, ini sulit mendapatkan syafaat, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau tidak beriman, tidak mengimani Allah dan Rasulnya, jelas dalam Al-Quran itu dikatakan, ya, finnar, ya, khalidina fiha, di akhirat, di neraka, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, nggak bisa mendapatkan syafaat. Jadi banyak orang menganggap, ya, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala itu sesuatu yang mudah dengan amal-amal seadanya. Tidak, Pak. Surga itu mahal, Pak. Ya, surga itu sesuatu yang harus diperjuangkan. Ya, surga itu sesuatu yang penuh dengan perjuangan untuk bisa mendapatkan. Kan Allah katakan, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum. Ya. Emangnya kalian anggap masuk surga itu gampang? Ya, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Ya, walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum, sementara belum datang kepada kalian, ya, cobaan yang berat, ya, matsalul ladzina min qablikum, sebagaimana apa yang pernah dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Maksudnya siapa? Ya, para nabi dan rasul. Itu luar biasa, Pak. Perjuangannya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala itu luar biasa. Kemudian baginda Nabi dan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, itu perjuangan mereka untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala itu luar biasa. Bahkan mereka seringkali merasa tidak cukup amal-amal mereka. Ya, mereka seringkali merasa apakah pantas mereka masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Imam Syafi'i, ya, kemudian Imam Malik, Imam Hambali, ya, belum lagi para sahabat itu. Makanya para sahabat itu, ya, kayak Abu Bakar misalnya, atau Umar, ya, mereka itu jauh berbeda dengan orang-orang yang hidup hari ini, Pak. Ya, kalau kita lihat hari ini orang kalau ada jabatan itu berebut. Saya kadang-kadang ngeri loh, Pak. Orang-orang itu berebut jabatan, itu jabatan luar biasa berat itu nanti. Amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau boleh memilih, Abu Bakar itu kalau boleh gak usah jadi khalifah, gitu. Ya, beliau menangis itu, Pak. Bukan bersyukur, alhamdulillah, bukan. Beliau katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Makanya pertama yang beliau sampaikan apa kepada para sahabat yang lain? Ya, aku bukan yang terbaik di antara kalian. Ya, maka jika aku mengikuti apa yang menjadi ketetapan Allah dan Rasulnya, ikuti aku. Tapi kalau aku menyimpang dari apa yang telah menjadi ketetapan Allah dan Rasulnya, ingatkan aku. Nah, pemimpin itu harus begitu, Pak. Ya, Umar, ketika secara aklamasi beliau ditunjuk oleh para sahabat untuk menggantikan Abu Bakar, apa yang terjadi pada diri beliau? Bukannya bersyukur, beliau marahnya luar biasa. Marah. Beliau katakan, apakah kalian akan menjerumuskan aku ke neraka dengan jabatan ini, dengan kepemimpinan ini? Ya, karena beliau saking takutnya dengan kepemimpinan itu yang akan bisa menyebabkan gagal untuk masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi hidup kita ini untuk apa? Kalau bukan untuk mengejar surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ya? Untuk apa sekarang, Pak? Ya, bahwa kita harus mencari nafkah, ya. Ya, kita harus kaya, boleh. Ya, tetapi ya semua itu harus kita orientasikan semua itu untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau punya kekayaan itu digunakan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau punya jabatan itu harus digunakan untuk menolong agama Allah, untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau punya anak, ya, punya keluarga, yang jangan hanya memikirkan kebahagiaan dunia, usahakan nanti kebahagiaan itu bisa kita lanjutkan untuk bertemu lagi di akhirat. Karena bisa ketemu kita nanti, Pak, dengan anak-anak kita, dengan istri-istri kita, dengan saudara-saudara kita. Ya, asal tadi syaratnya harus seiman, ya, harus amalnya itu amal-amal yang soleh. Ya, sesama orang beriman nanti bisa bertemu nanti. Masa nggak pengen nanti kita ketemu keluarga kita di akhirat, bener nggak? Ya,
Nah, jadi kalau punya anak, punya istri, punya kekayaan, punya jabatan, itu yang barokah. Barokah itu apa artinya? Ziyadatul khair. Ya, jadi setiap apa yang kita miliki itu akan menyebabkan bertambahnya kebaikan dalam diri kita. Ya, anak yang berkah itu anak yang akan setiap kali kita melihat anak kita itu akan membahagiakan kita dan bertambah kebaikan dalam diri kita. Ya, kemudian harta yang berkah juga begitu. Harta yang membuat seseorang menjadi lebih baik. Jabatan yang berkah juga begitu. Ya, jabatan yang berkah itu adalah ketika jabatan itu bisa membuat seseorang itu menjadi lebih baik. Jadi kalau ada jabatan, kalau ada kekayaan, kalau ada anak, kalau ada keluarga, kalau ada apapun yang kita miliki, yang dimiliki oleh seseorang dan itu tidak menjadikan seseorang itu menjadi lebih baik, berarti tidak berkah itu, Pak. Paham ya? Nah, hati-hati. Jadi hidup di dunia ini sebentar, ya, hanya sekali kalau orang bilang, ya, tetapi ini pengaruhnya luar biasa terhadap kehidupan di akhirat yang nanti akan kekal selamanya, akan dialami oleh seseorang. Ya.